Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkurullah haqqa syukri, amma ba'd. Bapak-bapak peserta pelatihan khutbah Jumat, yang insyaallah kita senantiasa dimuliakan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur hanya untuk Allah. Pada siang hari ini dengan izin Allah kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang mulia dan berbahagia ini, Masjidul Islam, dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu, mengkaji dan mempelajari bagaimana kita mempraktekkan diri kita untuk pelaksanaan khutbah Jumat atau bertindak selaku khatib. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para peserta yang dirahmati Allah, tak terasa hari ini sudah masuki pertemuan yang ke-8, ya, pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang keempat dari pelatihan khutbah Jumat, yang hari ini kita akan tampil nanti satu persatu, yang insya Allah mudah-mudahan progresnya dari pertemuan ke pertemuan saya lihat perkembangan dan progresnya cukup baik, yang insya Allah mudah-mudahan setelah selesai dari pelatihan ini hanya sekedar bekal awal, ya, dasar-dasarnya. Maka teruslah mengkaji diri, teruslah berlatih, teruslah cari kesempatan dimanapun diadakan pelatihan. Dan yang terpenting juga, teruslah berusaha untuk terjun di masyarakat untuk tampil, baik itu sebagai MC, memberi kultum, atau juga ketika mungkin ada kesempatan untuk memberikan khutbah Jumat, maka laksanakanlah, karena insya Allah secara ketentuan bapak-bapak semua sudah memenuhi persyaratan untuk bisa tampil sebagai khatib Jumat, ya. Kita awali terlebih dahulu pertemuan dengan sama-sama baca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk memahami apa yang kita dapatkan hari ini, memperlancar apa yang kita mau praktekkan saat ini, dan diberikan kemudahan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga ilmu yang baik adalah ilmu yang sedikit tapi bisa manfaat untuk orang banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seluruh peserta, kita punya waktu untuk coba praktekkan 1,5 jam. Ada berenam, ya, 20 menit, 20 menit, berarti nanti 120 menit, berarti hampir 2 jam. Ya, mudah-mudahan asar selesai, ya, tampil maksimal 20 menit, ya. Kalau saya sekarang mencontohkannya hanya 15 menit, ya, supaya adil. Saya contohkan dulu, ataupun saya tampil dulu sebagai khatib, nanti baru tampil secara bergantian. Siapa dulu nanti yang akan tampil? Saya contoh kanan. Oh, dari sana, kemari. Iya. Iya, dari sisi masing-masing dah kalau udah sepakat begitu kan. Baik, saya mulai, ya, 15 menit dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mohon maaf, saya ulang lagi karena belum masuk ayat atau ayat Al-Quran yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita yang tak terhingga banyaknya, sehingga dengan nikmat-nikmat pemberian Allah tersebut di hari yang mulia dan berbahagia ini kita dapat kembali membuktikan pengakuan kita sebagai hamba Allah untuk taat dalam menjalankan perintah-perintahnya, diantaranya ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu yang sangat diinginkan oleh setiap manusia, khususnya kita kaum muslimin, adalah kita berharap Allah memberikan kita kebahagiaan hidup, bukan hanya kehidupan kita di alam dunia ini, tapi juga kebahagiaan hidup di alam akhirat nanti. Itulah sebabnya mengapa dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah, satu doa yang hampir tidak pernah kita lupakan adalah doa memohon kepada Allah agar Allah berikan kita kebahagiaan hidup di alam dunia maupun di alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita kebahagiaan hidup di alam dunia ini dan kebahagiaan hidup di alam akhirat nanti, dan Allah jauhkan kita dari azab siksa api neraka. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, satu hal yang wajar, andaikan kita selalu berusaha untuk senantiasa memenuhi apa yang kita harapkan tersebut.
Bukankah ada di antara kita yang bahkan kita berangkat di pagi hari buta, di mana istri dan anak-anak kita masih tidur, dan nanti kita kembali pulang ke rumah, anak-anak kita dan istri kita pun sudah tertidur kembali. Untuk apa? Ingin kita meraih bahagia hidup di dunia dan juga hidup di alam akhirat. Oleh karena banyak manusia yang menempuh berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya itu. Bahkan terkadang ada mereka yang tidak lagi menghiraukan apakah cara yang ditempuhnya itu halal atau haram, benar atau salah. Yang penting dia mencapai tujuan yang diinginkannya. Sehingga dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat, saqiyun fid dunya wasakil fil akhirah. Akan ada di golongan manakah? Kita nanti yang bisa memberikan jawabannya masing-masing. Yang pertama, ada golongan manusia yang mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Hidup dia di dunia berbahagia, senang, berkecukupan, harta berlimpah mungkin. Tapi di balik harta yang berlimpah dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan mereka yang kaya tapi tetap taat dalam ibadah. Mereka yang hidup bahagia di dunia dan akhirat pun mendapat surga. Ada golongan yang kedua, wasaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan orang-orang yang di dunia ini hidup penuh dengan kesusahan, kekurangan harta, banyak ujian. Tapi di tengah-tengah kesusahan hidup, di tengah-tengah ujian yang selalu menimpa, membuat dia tetap taat kepada Allah, tetap sabar dan istiqomah dengan keislamannya. Mereka lah orang-orang yang di dunia boleh susah, di dunia dia tidak bahagia, tapi di akhirat dia akan mendapatkan surga. Golongan ketiga, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dunia dia bahagia, cukup terpenuhi segala kebutuhan, harta mungkin berlimpah, tapi membuat dia lupa kepada Allah, jauh dari Allah, dia tidak ibadah kepada Allah. Inilah golongan manusia, dunia dia bahagia, tapi akhirat mendapat azab dan siksa api neraka. Dan golongan yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Dunia celaka, dunia sengsara, tapi dia tidak mampu menahan ujian dan cobaan Allah. Semakin jauh dia dari Allah, semakin tidak taat kepada Allah. Mereka lah orang yang sudah di dunia sengsara, di akhirat pun mendapat azab siksa api neraka. Kalau kita masing-masing bertanya pada diri kita, akan berada di manakah kita? Jawabnya tentu kita berharap ada pada golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia kita bahagia, akhirat pun kita bahagia. Atau paling tidak, andaikan dunia kita sudah merasa bergelimang dengan kesulitan-kesulitan, bergelimang dengan kesusahan-kesusahan, tapi jangan sampai itu membuat kita jauh dari Allah. Bersabarlah dan dekati Allah. Niscaya dunia tidak kita dapatkan, tapi akhirat kita akan memperoleh kenikmatan. Jangan kita mendapat yang ketiga, dunia bahagia, akhirat sengsara. Karena akhiratlah kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya, sementara dunia hanyalah sementara tempat kita singgah, hanya sewaktu saja. Terlebih lagi, jangan sampai kita mendapat golongan yang keempat, sudah di dunia sengsara, di akhir pun masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi summa nauzubillahi min dzalik.
timbul pertanyaan. Bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan prioritas di golongan yang pertama? Agar dunia kita bahagia, akhirat pun kita mendapatkan surga. Allah telah memberikan kepada kita konsepnya. Allah telah memberikan kepada kita jalan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaknya engkau segera meraih apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kebahagiaan hidupmu di alam akhirat. Tapi jangan lupa raih pula kebahagiaan hidupmu di alam dunia. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Pertama adalah prioritaskan apapun yang kita lakukan semata untuk mengejar akhirat, baru dunia. Karena secara filosofinya seorang petani yang menanam padi pastilah juga akan tumbuh rumput. Tapi seorang petani yang menanam rumput jangan berharap hanya agar untuk tumbuh juga padi. Kalau aktivitas hidup kita dalam bekerja selalu kita niatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, rezeki dunia Allah akan berikan dari jalan yang tiada kita duga-duga. Tapi kalau kita bekerja semata untuk mencari kenikmatan dunia, itu akan membuat kita lupa untuk urusan akhirat. Maka syarat pertama, apapun pekerjaan kita yang kita lakukan, niatkan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya rezeki dunia akan mengikuti. Kedua, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Hablum minallah kita baik, hablum minan nas pun juga harus baik. Bahkan Rasul ajarkan kepada kita, ahsin ila man ahsana ilaik wa ahsin ila man lam yuhsin ilaik wa ahsin ila man asaa alaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia yang manusia itu berbuat baik kepadamu, dan berbuat baiklah kepada manusia yang manusia itu enggak pernah berbuat baik kepada. Dan bahkan kata Nabi, berbuat baiklah kamu kepada manusia walaupun manusia itu berbuat jahat kepada. Syarat kedua, berbuat baiklah kita kepada sesama manusia. Hablum minanas kita perbaiki. Dan yang ketiga, jangan berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik, itu contoh khutbah pertama ya. Saya lanjutkan dengan khutbah kedua. Artinya bagaimana kita mencoba menyampaikan sebuah materi khutbah dengan bahasa yang sederhana. Tadi kan bahasa sederhana ya, yang gampang kita pahami ya, karena sesuai dengan kondisi makhluk kita, kondisi jamaah ya. Katakanlah kebanyakan masyarakat awam, masyarakat umum, pakailah bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang tinggi, kecuali kita sedang berkhutbah di perguruan tinggi yang di depannya adalah para dosen dan mahasiswa ya. Salah satu keberhasilan dakwah adalah kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah yang mendengarkan kita ya. Baik, kita akan tampilkan satu persatu ya dari Ustadz Daryanto untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Silakan, waktunya
maksimal 20 menit, minimal 15 menit. Silakan Ustaz. Antum ya udah. Cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dan di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia ini tanpa halangan apapun. Salawat serta salam marilah kita hancurkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita di setiap Jumat untuk selalu maksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyuruh kita menjadi orang-orang bertakwa? Berkaitan dengan ini, maka Al-Fakir ingin membawakan sebuah tema, yaitu 4 keuntungan menjadi orang-orang bertakwa. Langsung saja yang pertama, keuntungan menjadi manusia bertakwa, yaitu kata ulama, di akhirat nanti orang bertakwa dia bisa masuk surga tanpa hisab atau tanpa timbangan amal. Seluruh para ulama sepakat tentang hal ini, bahwa orang bertakwa bisa masuk surga tanpa hisab, dan Allah juga menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang dimana Allah berfirman, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa surga itu luasnya sangat luas, yaitu seluas langit dan bumi, dan disediakan untuk orang-orang bertakwa. Maka itu wajar jika orang bertakwa bisa masuk surga tanpa hisab. Berbeda dengan orang beriman biasa. Orang beriman biasa dia harus ditimbang dulu timbangan amal. Apabila timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka dia masuk surga. Tapi apabila timbangan amal kebaikannya sangat ringan, maka apa boleh buat, dia masuk neraka dulu sampai Allah mengeluarkannya dari neraka. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Qaryah, yang dimana Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ. Sakulat berasal dari kata sakilun, yang artinya berat. Jadi bisa diartikan barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia mendapat kesenangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Khaffat berasal dari kata khafifun, yang artinya ringan. Jadi bisa diartikan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka dia masuk neraka hawiyah. Inilah perbedaan orang beriman biasa dengan orang bertakwa. Orang beriman harus ditimbang dulu timbangan amal, sementara orang bertakwa langsung bisa masuk surga tanpa hisab. Inilah keuntungan menjadi manusia bertakwa yang pertama.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, keuntungan menjadi masa bertakwa yang kedua yaitu jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Allah menjelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Kata Allah, wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kamu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Al-Furqan adalah kemampuan. Al-Furqan adalah kemampuan membedakan hak dan batil, membedakan antara orang baik dan orang jahat. Ini hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Bahkan bukan hanya Al-Furqan saja yang Allah berikan. Di dalam ayat selanjutnya Allah juga berfirman, jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita Al-Furqan, lalu menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Inilah keuntungan menjadi manusia bertakwa yang kedua, yaitu diberikan Al-Furqan, dihapuskan segala kesalahannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, keuntungan menjadi manusia bertakwa yang ketiga yaitu jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan hidup kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah hidup kita dan akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, yaitu di mana Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari masalah hidupnya dan akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah keuntungan menjadi manusia bertakwa yang ketiga, yaitu dimudahkan urusan hidupnya dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan bukan itu saja, kata Allah di dalam ayat lain, Allah berjanji dan berfirman, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang dimana Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw latafahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kata Allah, jika seandainya penduduk suatu kaum, jika seandainya penduduk suatu negeri, jika seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah semuanya, maka Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit maupun dari bumi. Dalam ayat ini Allah berjanji kepada kita semua, jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah semuanya, maka Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit maupun dari bumi. Inilah keuntungan menjadi manusia bertakwa yang ketiga, yaitu dimudahkan segala urusannya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan diberi keberkahan dari langit maupun dari bumi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, keuntungan menjadi manusia bertakwa yang keempat, yang terakhir yaitu jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yang dimana Allah berfirman, Allah memberikan al-hikmah kepada siapa saja yang Dia hendaki, dan barang siapa yang diberi al-hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269. Di dalam surat ini Allah berjanji kepada kita, kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan kita al-hikmah. Lalu apa itu al-hikmah? Maka para ulama tafsir menjelaskan, al-hikmah adalah kemampuan. Al-hikmah adalah kemampuan memahami seluruh syariat agama. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah dan Allah sudah memberikan kita al-hikmah, maka kita akan mampu memahami seluruh syariat agama. Kita akan mudah belajar ilmu agama. Kita akan mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi. Inilah al-hikmah, kemudahan belajar ilmu agama yang hanya dimiliki oleh orang-orang bertakwa. Bahkan hal ini diperkuat dengan sabda Nabi, yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang dimana Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan wa yufaqihuhu fid din." Kata Rasulullah, jika Allah sudah menyukai seorang hamba, jika Allah sudah menyukai seorang hamba, maka Allah akan memberikannya kepahaman tentang ilmu agama. Inilah
Keuntungan menjadi manusia bertakwa yang keempat, diberikan kepahaman tentang ilmu agama dan dimudahkan untuk belajar ilmu agama, menghafal ayat Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi. Inilah keuntungan manusia bertakwa yang keempat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa kita sudah bertakwa atau belum? Ada dua ulama yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Ulama versi pertama mengatakan ciri-ciri orang bertakwa yaitu ada dua cirinya. Yaitu ciri-ciri orang bertakwa menurut ulama pertama yaitu dia jijik dengan yang haram dan dia tidak rakus dengan yang halal. Jadi ciri-ciri orang bertakwa menurut ulama pertama, dia jijik dengan yang haram dan dia tidak boleh rakus dengan yang halal. Jadi kalau kita masih belum jijik dengan yang haram dan kita masih rakus dengan yang halal, maka kita belum menjadi orang bertakwa menurut ulama versi pertama. Lalu ulama versi kedua mengatakan ciri-ciri orang bertakwa yaitu dia mencintai orang-orang miskin dan dia dicintai oleh tetangga-tetangganya yang miskin. Jadi kalau kita sudah mencintai orang miskin, tapi tetangga kita belum mencintai kita karena mungkin ucapan kita menyakiti hati mereka, maka kita belum menjadi manusia bertakwa. Karena ciri manusia bertakwa menurut ulama kedua, dia mencintai orang miskin dan dia dicintai oleh tetangga-tetangganya miskin. Inilah 4 keuntungan menjadi manusia bertakwa dan ciri-cirinya. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 keuntungan menjadi manusia bertakwa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa menjadi manusia bertakwa dan mendapat 4 keuntungan tersebut. Allahumma qdir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma 'a'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wansurna islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Oke. Disampaikan oleh Ustaz Burhanuddin ya, yang setiap tampilan materi yang disampaikan selalu berbeda. Jadi beliau sudah cukup banyak nih modal dasar keilmuannya, hafalannya, materinya, ya, bahkan sudah tidak menggunakan teks. Cuman sedikit yang perlu diingat ketika kita khutbah Jumat, ya, jangan sampai kita menyampaikan materi cukup padat tadi memang, tapi 12 menit disampaikan. Ya, jeda waktunya nih rentangnya. Ada jedanya dulu. Dari poin 1 ke poin kedua, dulu, baru masuk lagi. Ya. Jadi terus dilatih, diperbaiki, intonasi Garudanya belum timbul, ya, sama ritmenya, ya masih terlalu cepat, ya. Jadi ada kalimat-kalimat penekanan yang pengen orang itu berpikir atau memahami, ya, apakah mungkin dari metode bertanya seperti saya contohkan tadi, ya. Oke. Baik, selanjutnya
Ustaz Dananto untuk menyampaikan khutbah ya, waktu minimal 15 menit, maksimal 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulullahi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama yang paling utama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan karunia iman dan Islam, yang mana mungkin di belahan dunia lain mungkin tidak banyak orang yang mendapat kesempatan nikmat iman Islam, karena memang terlalu sibuk, mungkin dia tidak menggunakan waktunya, sehingga mereka melupakan apa-apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut bersyukur pada hari ini kita dapat mengkaji thalabul ilmi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada kali ini saya mengajak secara pribadi berwasiat pada diri saya sendiri untuk senantiasa melaksanakan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Wabil khusus kepada semua hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Al-Fakir akan mencoba mengambil tema yang berjudul 4 permata dalam diri manusia yang harus dipertahankan, dan ada pula 4 permata yang dapat membinasakan. Seperti yang dikutip dalam ayat At-Tin ayat 4 tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku jadikan manusia yang aku ciptakan dengan sempurna. Jadi sebagai rasa syukur kita terhadap Allah SWT bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk karunia serta perangkat lain-lainnya seperti akal, pikiran, perasaan, serta kasih sayang yang mungkin didapat oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Ada empat permata yang ada dalam diri manusia. Yang pertama yaitu adalah 1, akal. Yang kedua, agama. Yang ketiga, sifat malu. Dan yang 4, amal saleh. Kalau kita rinci dari akal itu, sebagai manusia kita diberi akal, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah
hanya berdasarkan akal, tapi tidak diberikan hawa nafsu. Sedangkan manusia diberi akal, pikiran, dan hawa nafsu. Sedangkan hewan hanya diberikan nafsu saja. Sedangkan syaitan yang diciptakan Allah diberikan nafsu saja. Sehingga kalau kita tadaruskan untuk yang 4 ini, syaitan ini diberikan nafsu, maka tidak lazim, tidak heran kalau pekerjaan totalitas syaitan ini akan memberikan kemungkaran di alam dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang senang kali dalam hati Allah Ta'ala. Dari yang poin pertama tadi, akal adalah menuntun kita untuk hidup terarah. Yang kedua, agama juga dapat membimbing kita mana hal-hal yang harus kita perhatikan, mana harus yang kita abaikan. Lalu sifat malu ini seperti dikatakan sabda Nabi yang kurang lebih artinya bahwa malu adalah sebagian dari iman. Karena malu ini menjadi tolak ukur. Kalau tidak punya perasaan malu, mungkin kita akan lebih hina, mungkin lebih daripada hewan. Kalau kita menggunakan perasaan malu itu tidak dipergunakan sebagai mestinya. Lalu amal salih. Sedangkan amal salih adalah hal aplikasi dari keempat yang tadi tersebut. Maka tidak heran jika manusia dalam kehidupannya bertarik-menarik antara 4 yang tadi, di mana kita sebagai manusia harus memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi setiap saat kita memberikan keputusan akan terjadi kontak batin, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Lalu yang poin kedua, yang mana sabda Nabi Rasulullah SAW yang artinya ada 4 poin yang dapat membinasakan 4 permata tadi. Yang pertama, marah-marah. Karena dengan cara marah-marah akan menghilangkan akal. Dengan hilangnya akal, maka akan berbuat sesuatu yang tidak diprediksi oleh akal. Lalu yang kedua, iri dan dengki hasud, dan itu akan menghilangkan agama. Karena orang yang iri, hasud, dan dengki, otomatis orang tersebut tidak memenuhi tuntunan agama. Lalu yang ketiga, yaitu tamak atau serakah, itu akan menghapuskan sifat malu. Karena dengan serakah dan tamak, sifat malu nomor 11 atau nomor 12, bahkan mungkin tidak ada kategori dalam hidupnya. Yang penting semuanya bisa buat saya, tanpa memberikan rasa malu. Lalu yang keempat, ghibah. Ghibah ini adalah salah satu perbuatan yang akan menghilangkan amal saleh kebaikan kita yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi kita berharap semoga apa yang tadi kita uraikan tadi, mudah-mudahan kita bisa terhindar dan tidak terjebak dalam asumsi perbuatan perilaku kita sebagaimana yang kita khawatirkan dari 4 permata yang berharga dan 4 permata yang dapat membinasakan kita. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'tu iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa nasta'inu ala mudin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
la ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallim innallaha wal malaikatahu yusholluna nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dzunubana bil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa atabudana wa tafsirna ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'tikum wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru ma'adukum yadhkurukum maqsadul ala bi amin yarzukum walijatul akbar aqimus shalah. Luar biasa ya. Dari judulnya membuat orang tidak daya tarik. 4 mutiara yang dapat menyelamatkan manusia dan 4 mutiara yang dapat membinasakan manusia. Cuman judul itu tidak matching jadinya. Kalau mutiara konotasinya kan bagus. 4 mutiara yang menyelamatkan manusia, oke, itu harta kekayaan yang berharga yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau 4 mutiara mencelakakan, masa mutiara mencelakakan? Nah, kalau potensi boleh 4 potensi yang menyelamatkan manusia dan 4 potensi. Jadi potensi negatif. Kalau mutiara kan positif, bagus. Nah, nggak ada mutiara negatif. Gitu ya. Jadi judul sih serem, buat orang menarik. Tapi kalau dari segi pembahasan, 4 mutiara yang dapat menyelamatkan manusia, 4 mutiara yang dapat menyelamatkan manusia. Nah, ini mutiara ini potensi yang positif. Ya, jadi kurang pas. Penyampaian oke. Tadi bagus penyampaian, pelan-pelan gitu ya. Walaupun sering sedikit namanya latihan. Hanya ada satu yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita menghimbau takwa, membaca ayat takwa. Di situ tidak pas dan itu bisa membuat Jumat Khatib kita tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih, kan harusnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ada takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Nah, itu perintah takwanya enggak ke bawah lagi. Ya, bebek dibaca. Ya, oke, secara umum sudah cukup bagus. Ya, nah, tinggal terus berlatih dan memperbaiki bacaan, ya, sehingga lebih fasih lagi mana lagi. Baik, Ustaz Subuh Al-Bandan. Ya, silakan untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil khuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul shadiqul wahdul amin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ayuhan nas usikum faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat Islam wal iman, sehingga kita dapat menghadiri sholat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tentunya kita hantarkan kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada sholat Jumat kali ini, insya Allah mendapatkan sa'afatul hujmah beliau nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Berdirinya khatib di atas mimbar ini, khatib berwasiat kepada para jamaah umumnya dan khususnya pribadi saya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik takwa. Intisalu awamiri wajtinabu nawahi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini, manusia tidak peduli lagi dengan yang namanya ilmu, karena peranan ilmu ini sangat penting di dalam kehidupan kita, baik di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat. Dan ingat, kalimat daripada la ilaha illallah itu adalah basisnya ilmu. Dan banyak orang mencari ijazah, mencari wirid, kalau tidak dilandasi dengan ilmu, maka wiridnya sia-sia. Bahkan di dalam kitab Jubaid, kalau nggak salah karangan Ibnu Hajar Asqalani, itu mengatakan barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal tanpa dengan ilmu, maka akan tertolak. Dan bahkan Allah menjadikan surga itu lantaran adanya kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mau menerimanya. Dan bahkan dengan adanya kalimat la ilaha illallah, Allah menciptakan neraka itu bagi orang yang menolaknya. Ingat, Allah menciptakan neraka yang begitu ekstrim. Bahkan kalau seandainya benda kita jatuhkan dari atas ke bawah, itu kita menunggu selama
70 tahun lamanya. Bayangkan para jamaah. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajak kita untuk mencari ilmu walaupun ke negeri Cina. Dan bahkan Rasulullah pun mewajibkan kita tiap-tiap kaum muslimin wal muslimat ya itu wajib untuk kita cari. Dan bahkan para ulama-ulama terdahulu itu semangat dengan dia mencari ilmu dan juga dia lupa akan dirinya. Kenapa? Karena saking dia mahabbahnya kepada Allah dengan ilmu, maka dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan seorang ulama besar yaitu Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Al-Azkar, Fathul Bari dan banyak sebagai bahkan kitab-kitabnya sebagai rujukan yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam majelis taklimnya, itu dia tidak memikirkan dirinya lantaran dia berkhidmat dengan keilmuan, bahkan dirinya itu tidak sampai menikah. Dan juga ulama besar Hujatul Islam yaitu Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dia pun hidupnya selama hidupnya tidak pernah menikah. Bahkan kata Imam As-Sawri, dia mengatakan menikah itu ibarat bahtera. Kalau orang tersebut melahirkan seorang anak, maka bahteranya akan pecah. Kenapa? Karena memikul beban yang begitu berat, karena dia hanya fokus kepada keluarganya sendiri. Bahkan dalam Thariqah Abu Hasan Al-Sajili ya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat thayyibah atau kalimat suci. Bahkan dalam thariqahnya itu dia memulainya dengan kalimat la ilaha illallah, bahkan istighfar itu di belakangnya. Kenapa? Karena walaupun kita banyak baca istighfar, walaupun 1000 kali kita banyak baca, maka itu belum tentu kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca la ilaha illallah, jelas tentu Allah akan memaafkan kita. Bahkan sekalipun dia kafir, kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dulu telah kafir itu dianggap hilang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka kalau seandainya kita memulai dengan berzikir, itu tak lupa kita ucapkan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu riwayat Rasulullah SAW hendak mau ke
masjid. Tiba-tiba dia melihat iblis pengen masuk ke dalam masjid. Dia ngintip dari jauh dan bahkan pengen buka pintu. Dia enggan untuk membukanya. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW melihat dan bertanya kepada iblis tersebut, "Apa yang kamu perbuat, hai iblis?" Rasulullah menjawab, "Aku melihat di dalam masjid itu ada seorang ahli ibadah dan aku akan mengganggu dia." Kata Rasulullah, "Bagaimana kamu bisa mengganggunya sedangkan dia sedang sholat?" "Ya Rasulullah, bukan karena ibadahnya, karena orang tersebut karena kurang ilmunya, kurang paham agamanya, maka aku melihatnya pasti aku bisa mengganggunya. Namun aku tidak jadi karena aku melihat di samping orang yang ibadah tersebut ada seorang yang lagi sedang tidur, karena aku melihat dia mempunyai ilmu. Dan pada akhirnya aku tidak bisa mengganggu daripada seorang ahli ibadah tersebut." Dikhawatirkan kalau seandainya orang yang berilmu itu terbangun dari tidurnya sehingga ia melihat seorang ahli ibadah, ku ganggu sehingga ibadahnya menjadi berantakan, maka orang ilmu tersebut dia akan membenarinya. Maka aku tidak jadi untuk mengganggunya. Jadi ilmu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena di zaman sekarang ini, kalau kita tidak punya ilmu agama, apa yang akan terjadi pada generasi-generasi kita, apalagi anak-anak kita ke depannya. Tapi orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bersifat keduniaan. Bahkan orang tua lebih pro anaknya untuk mencari ilmu dunia, misalnya belajar komputer, matematika, bahasa Inggris. Dia lakoni apapun nominalnya, orang tua tersebut tidak peduli. Sebaliknya orang tua tidak mau atau enggan untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren dengan alasan bayarannya terlalu tinggi lah, dengan alasan jauh dari orang tua lah. Banyak alasan-alasan orang tua sehingga orang tua enggan untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang bersifat agama. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dari kisah ini kita ambil simpul bahwa jangan pernah merasa atau jangan pernah merasa nyaman dengan kebodohan. Karena kebodohan akan membawa kita kepada kehidupan yang malapetaka. Karena kebodohan akan mudah iblis
menggoda kita. Maka dari itu marilah kita jaga diri kita dan anak-anak kita itu dengan ilmu yang bermanfaat. Sebelum khotib menutup daripada khutbah pada hari ini yang begitu singkat, ada hadis Nabi, barang siapa ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang hidup di akhirat dengan bahagia juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang mau hidup bahagia dengan kedua-duanya itu pun dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin. Saya akhiri khutbah ini, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi man sa'ila siratikal mustaqim, wa salatu wa salamu ala azka bariyatul mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna auladana amalan salihan faqihan fid din mubarakan hayatu fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal abidin waj'alna minal mutin waj'alna minal muttaqin waj'alna minasy syakirin waj'alna minaz zakirin waj'alna minal mukhlisina lillahi fid din. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan mubarakah innaka sami'ud du'a. Rabbana Allahumma ij'alna minal ladzina idza ahsanu istabsiru wa idza asa'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Materi oke, ya penyampaian luar biasa 21 menit. Cuman saya mau nanya, tadi ada ayat yang dibaca nggak dalam penyampaian materi ini? Apa ya? Wal asri. Ada wasri ya? Iya. Oh ada ayat. Ya, wal asri. Saya kalau nggak ada ayat berarti nggak sah. Nggak sah, Nggak ya. ada ayat yang dibaca. Oke. Baik, selanjutnya silakan Mas Yanto untuk menyampaikan selanjutnya. Biadab qadariyah wal asri ya. Itu ada yang dengar. Terus ada yang itu kan dengerin kita. Oh iya. Itu saya bisa di Iya, boleh depan. Saat itu wal asri itu mendukung semuanya Ustaz. Ayat wal asri itu kadang-kadang bisa membaca itu Ini salah satu ayat yang kita baca. mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, anak kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah, kainatnya, dan jika kita bisa merasakan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, semoga kita selalu beristiqomah, yaitu bertakwa pada Allah Taala, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Harap doa semoga ibadah kita pada Alhamdulillah. Salam semoga kita mintakan kepada kita besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, semoga Allah kita berkelamin. Para jamaah sholat Jumat yang selalu di musola ini khotib itu berwasiat untuk diri para jamaah tentang takwa, sebagai takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa ini adalah sebagai bekal kita untuk menghadapi alam-alam berikutnya. Takwa ini yang menjaga kita, karena hakikat takwa itu adalah menjaga agama Allah. Batas-batasnya Allah, halal haram, perintah dan larangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qasim al-Jauziyah, bahwa takwa pada Allah itu diwujudkan dengan 3 hal. Yang pertama, engkau berbeda kepada Allah Ta'ala, yaitu beramal, berbuat, maka tidak mungkin takwa dengan berpangku tangan, tidak mungkin takwa hanya dengan menganggur dan tidak beribadah, tidak beramal soleh. Yang kedua, dengan bimbingan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa takwa identik dengan ilmu. Tidak dikatakan takwa orang yang menjauh dari ilmu, orang yang malas. Orang yang malas untuk ilmu tidak bisa dikatakan dia orang yang bertakwa. Ketiga,
semata-mata karena kamu takut pada azab Allah, yaitu dengan niat yang ikhlas, dengan mengikhlaskan ketaatan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi takwa yang terbaik yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terangkum pada 3 perkara, yaitu amal, ibadah, ilmu, dan keikhlasan. Dan keikhlasan kita di dalam mengerjakan seluruh amal-amal soleh tersebut. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beruntung pada hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga yang luas, yang pada selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan banyak orang yang pertama yang akan mendapatkan kesudahan yang baik. Wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Tentu kita ingin bahagia di akhir, bukan bahagia di awal, tapi menderita dan sengsara di akhir. Kita ingin bahagia tanpa batas dunia dan akhirat, baik alam dunia maupun alam selanjutnya yang jauh lebih panjang, alam barzah, alam akhirat yang tentunya masih lebih panjang daripada alam dunia. Kita ingin bahagia yang hakiki, bahagia tanpa batas, yang tidak terbatas dengan kematian. Itulah bahagia yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Hanya orang aneh bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang tetap menjaga ketakwaan kita padanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi amarana bil iktisami bil hablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
innaka hamidun majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al yahdi minhum wal awad innaka sami'ul kharibu muhibatu awad. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba wa ikyana wa hamhumma kama rabbai syaghira. Allahumma inna as'alatan bidin wa biyakan bid jasad wa sirrimi wa barakatul rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awilana fi sakatul maut wa najannatan minan wa aqbal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana dzulana anfusana wa illam taghfir lana warhamna minal khasirin. Rabbi wili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Baik, yang tadi dari Ustaz Mendo telah menyampaikan khutbahnya, ya, progresnya semakin hari semakin berani, semakin sudah tidak grogi. Kalau tersendat-sendat dalam mencari kalimat, ya kan memang belum terbiasa, tapi keberaniannya depan sudah lancar berbicara luar biasa. Dalam khutbah tadi, hamdalah dipergunakan hamdalah umum untuk ceramah, tidak masuk wasiat takwa dan baca ayat. Jadi kalau hamdalah khutbah, jadi setelah amma ba'du wasiat takwa. Kayak ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya. Atau dalam bentuk lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca satu ayat yang mau kita bahas, kita kaji. Ya, sadaqallahul azim. Kalau mau tambah hadis boleh masukin hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin. Dari barang masuk ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah masuk wasiat takwa sama ayat, walaupun dalam bahasan ada satu ayat yang berbeda. Ya, oke ya. Boleh. Kalau misalnya kayak tadi tuh di anggarannya tidak ada ayat takwa. Begitu pas masuk puji syukur bahasa Indonesia terus berbahasa Arab gimana bisa? Yang rukunnya itu adalah yang berbahasa Arab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi satu, dia masuk itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seterusnya salawat masuk. Ya ibadallah, usikum wasiat takwa. Baca ayat. Kalau bahasa Indonesia justru itu hanya penekanan untuk pemahaman, supaya karena kita jemaah kita adalah berbahasa Indonesia, untuk bisa memahami ayat tersebut. Makanya khutbah dengan bahasa Arab saja tok sah. Tapi khutbah dengan bahasa Indonesia saja yang nggak bisa. Jadi, karena rukunnya 4 ini yang harus berbahasa Arab. Saat itu di khutbah terakhir, kalau misalnya kadang doa ada yang itu bagian dari rukun nggak kalau doa? Kalau doa kan paling doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya. Isi doa apapun yang kita masukkan doa silakan. Gitu. Yang penting itu satu ya. Ya, kaum muslimin dan muslimat baru masukkan doa sedoa. Allah ma'aitil Islam wal muslimin sesuai dengan kondisi yang doa lebih fasih. Oke, masih ada waktu 25 menit.
Ustaz Abdillah, ada waktu maksimal 20 menit, nanti closing 5 menit. Ya, silakan Ustaz Abdillah untuk menyampaikan fatwa Jumatnya. Tidak boleh lebih dari 20 menit. Ada yang saya kecil sampai ya lah, aja lah. Maka setuju. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu fardhu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Semoga selawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasul menjadi ujung tombak pembawa pada pelita kehidupan. Selanjutnya jemaah yang berbahagia, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diberi khatib sendiri dan umumnya untuk jemaah sekalian. Marilah kita selalu untuk menjaga, mempertahankan dan terus berupaya meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan takwa kita selamat dari pengadilannya nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu telah menjadi perbincangan dari waktu ke waktu. Bahkan ilmu telah menjadi simbol kemajuan dan kejayaan dari suatu bangsa. Hampir tidak ada suatu bangsa dinilai maju bila di sana tidak ada ketinggian ilmunya. Hingga hampir menjadi kesepakatan dari setiap jawara suatu bangsa, bila ingin maju harus berkiblat pada negeri yang tinggi ilmunya. Jadilah bangku-bangku sekolah didoktrin dengan kurikulum negara maju. Akan tetapi sayang beribu kali sayang, sikap ambisi meraup dan mengimpor ilmu ini berlaku hanya pada masalah duniawi. Bahkan pikiran sebagian besar kaum muslimin pun tak jauh berbeda dengan kaum sekulernya. Yang lebih memprihatinkan lagi,
sebagian dai yang mempertengkarkan tentang cap intelektual muslim pun justru menuding kolok terhadap orang yang tekun mempelajari agamanya karena terfitnah oleh kilauan dunia. Bukankah kita pernah mendengar wasiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalu wa la hisab wal ghada hisabu wa la 'amal. Irtahalatid dunya mudbirah, dunia akan pergi berlalu, wartahlatil akhirat muqbilatan, dan akhirat akan datang menjelang, walikulli wahidin minhuma banun, dan di antara keduanya mempunyai anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalu wala hisab, karena hari ini hanya ada amal tanpa hisab, wa qad hisabu wala 'amal, dan besok hanya ada hisab tanpa amal. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Akankah kita membekali diri kita bagaikan si buta di tengah rimba belantara yang tak tahu apa yang akan menimpanya, padahal bahaya itu sebuah kepastian yang telah tersedia. Jemaah Jumat yang berbahagia, akankah kita bergelimang dalam kebodohan, padahal kebodohan adalah lambang kejemudan? Lalu tidakkah kita ingin sukses dan jaya di negeri akhirat nanti? Lalu apa yang menghalangi kita untuk segera meraup ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu din, sebagaimana kita berambisi meraup ketinggian ilmu dunia karena tergambar suksesnya masa depan kita. Kita teringat akan sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin berbahagia di dunia maka tuntutlah ilmunya, yaitu ilmu dunia. Tetapi jangan lupa pula kita, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat maka tuntutlah ilmunya, yaitu ilmu akhirat, ilmu din. Akan tetapi lanjutan dari hadis itu, waman arada huma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin berbahagia keduanya, yaitu di dunia dan di akhirat, maka harus dengan menuntut ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengumpulkan keutamaan ilmu ini. Ada beberapa keutamaan ilmu. Yang pertama, bahwa ilmu din, ilmu agama adalah warisan para nabi, warisan yang lebih mulia dan berharga dari segala warisannya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala an-nujum. Al-ulama warasatul anbiya lam yuwarisul dinara wala dirham wa innama warisul ilma faman akhadahu akhada bihadzil wafir. Fadlul alim 'ala al-'abid, keutamaan seorang alim, seorang ilmu atas seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Kafadil qamari 'ala nujum, yaitu seperti keutamaan bulan dari seluruh bintang-bintang. Al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi.
Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya warisan ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Kemudian yang kedua, poin keutamaan ilmu. Ilmu itu tetap kekal sekalipun pemiliknya telah mati. Tetapi harta yang jadi rebutan manusia itu pasti akan sirna. Setiap kita pasti kenal Abu Hurairah, gudangnya periwayatan hadis, sehingga beliau menjadi sasaran bidik kejahatan kaum Syiah dengan tuduhan-tuduhan keji yang dilancarkannya terhadap diri beliau dalam rangka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Dari segi harta, Abu Hurairah memang termasuk golongan fuqara, kaum papa. Memang hartanya telah sirna, tapi ilmunya tak pernah sirna. Kita semua masih tetap membacanya. Inilah buah seperti yang tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila telah mati anak Adam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu, maka putuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dan yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang seperti diwariskan oleh Abu Hurairah yang telah meriwayatkan berbagai banyak hadis. Kemudian yang ketiga, waladin salih yad'u lahu, yaitu anak-anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, poin keutamaan ilmu. Ilmu sebanyak apapun tak menyusahkan pemiliknya untuk menyimpan. Tak perlu gedung yang tinggi dan besar untuk meletakkannya. Cukup disimpan dalam dada dan kepalanya. Bahkan ilmu yang akan menjaga pemiliknya sehingga memberi rasa nyaman dan aman. Lain halnya dengan harta yang semakin bertumpuk, semakin susah pula untuk mencari tempat menyimpannya. Belum lagi harus menjaganya dengan susah payah, bahkan bisa menggelisahkan pemiliknya. Kemudian yang keempat, ilmu bisa menghantarkan pemiliknya menjadi saksi atas kebenaran dan keesaan Allah. Adakah yang lebih tinggi dari tingkatan ini? Inilah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sedangkan pemilik harta sama sekali takkan menghantarkan pemiliknya sampai ke derajat sana. Kemudian yang kelima, poin keutamaan ilmu. Para ulama ahli ilmu syariat termasuk golongan petinggi kehidupan yang Allah perintahkan supaya orang mentaatinya. Tentunya selama tidak menganjurkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ulil amri menurut ulama dan umara, menurut ulama adalah umara dan hukama, ahli hikmah atau ahli hikmu. Ulama berfungsi menjelaskan dengan gamblang syariat Allah dan mengajak manusia ke jalan Allah.
Umara berfungsi mengoperasionalkan jalannya syariat Allah dan mengharuskan manusia untuk menegakkannya. Kemudian yang keenam, para ulama atau ahli ilmu mereka itulah yang tetap tegar dalam mewujudkan syariat Allah hingga datangnya hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innama ana qasimu wallahu wal ma'di wa la tazalu hadi." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan di dalam masalah din, di dalam urusan agama. Dia faham, faqih dalam urusan agama. Imam Ahmad mengatakan tentang kelompok ini, jika mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka itu. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka para fuqaha, para ahli hadis yang paham tentang agama. Kemudian yang ketujuh, ilmu adalah jalan menuju surga. Tiada jalan pintas menuju surga kecuali ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Man salaka tariqa yaltaqiya fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian yang kedelapan, ilmu merupakan pertanda kebaikan seorang hamba. Tidaklah akan menjadi baik melainkan orang yang berilmu, sekalipun bukan jaminan mutlak mengaku berilmu pasti baik. Sebagaimana sabda beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kemudian yang kesembilan, orang alim berilmu adalah cahaya bagi manusia lainnya. Dengan dirinya lah manusia dapat tertunjuki jalan hidupnya. Jemaah sekalian untuk ingat tentang kisah seorang pembunuh yang menghabisi 100 nyawa. Dia bunuh seorang ahli ibadah sebagai korban yang ke-100 karena jawaban bodoh dari si ahli ibadah yang menjawab bahwa sudah tidak ada lagi pintu taubat bagi pembunuh nyawa manusia. Akhirnya dia datang kepada seorang alim, seorang ulama, dan di sana ia ditunjukkan jalan taubat, maka dia pun mendapat penerangan bagi jalan hidupnya. Kemudian yang terakhir, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah angkat derajatnya di tengah-tengah umat manusia sesuai dengan tingkatan amal yang dia tegakkan. Dan di akhirat akan Allah angkat derajat mereka di surga dengan derajat ilmu yang telah diamalkan dan didakwahkannya. Allah berfirman di dalam surah Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Itulah poin-poin positif, poin-poin penting yang bisa kita nukilkan tentang keutamaan ilmu. Semoga menjadi pendorong semangat bagi orang yang bercita-cita mulia baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Waktu tepat 20 menit. Kayak penyampaian walaupun monoton, tapi pengolahan bahasanya yang luar biasa indah, gampang dipahami step by stepnya gitu ya. Nah, termasuk materi disampaikan juga ketika melihat keutamaan ilmu dibandingkan harta, orang akan semakin penasaran, satu demi satu akan semakin senang mendengarkannya. Ya, oke, luar biasa ya. Hari ini cukup ya. Dari 5 penampilan yang sudah menyampaikan khutbahnya ya di pertemuan terakhir, tentunya itulah pelajaran yang sudah kita dapatkan, kemampuan kita, skill kita dalam mempraktekkan baik berceramah maupun berkhutbah, yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya tentunya saya selaku pembina, jika terdapat kekurangan-kekurangan yang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya, yang dengan harapan ya sedikit ilmu yang kita dapatkan bersama-sama bisa bermanfaat untuk banyak manusia. Selanjutnya tentunya kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan rekaman video ini, inilah pelatihan khatib Jumat bagi kalangan kaum bapak yang nanti akan kita buka kembali di angkatan ketiga, yang kita awali temu awal pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juli 2023, dan pelatihannya akan dimulai di Sabtu pertama tanggal 6 bulan Agustus selama 2 bulan Agustus September. Kepada bapak-bapak yang berminat untuk mengikuti pelatihan secara langsung pelatihan khutbah Jumat, silakan untuk mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor telepon yang kami sajikan di awal tayangan rekaman video ini. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.